Jungle. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan qudrah, iradah dan inayahnya, pada subuh kali ini kita dapat kembali hadir pada kajian ahad subuh Masjid Nurul ini. Para hadirin yang rahimahullah, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mampu untuk kita selalu menghadirkan hati kita untuk senantiasa mengingat akan akhirat, untuk senantiasa memikirkan akan hakikat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun ada saatnya kita kemudian menjadi begitu yakin dengan adanya akhirat, sehingga kita kemudian benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ketika kita banyak membaca ayat-ayat Allah, ketika kita banyak membaca Al-Quran, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan surga atau neraka, maka akan hadir dalam hati kita, sehingga kita kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Namun tentu keadaan seperti ini tidak akan selamanya atau terus-menerus hati kita selalu memikirkan, atau tidak mungkin keadaan pada saat kita hadir di satu majelis dengan perasaan khawatir, misalnya perasaan takut akan neraka. Karena ketika kita meninggalkan majelis, ketika kita meninggalkan satu pengajian, atau ketika kita tidak sedang membaca Quran, kita kembali ke rumah bersama dengan anak-anak, dengan istri, tentu keadaannya sudah berbeda. Kalau ketika di masjid terasa begitu, ada rasa khauf atau
kita mendengar penjelasan-penjelasan, kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, diterjemahkan, ditafsirkan, sehingga seolah-olah akhirat itu begitu dekat. Bahkan ada yang sampai ketika di pengajian sampai menangis begitu, karena dijelaskan tentang siksaan neraka, tentang surga dan seterusnya, sampai tanpa terasa berlinang air mata menangis. Tapi ketika majlis itu ditinggalkan, pulang ke rumah, apakah masih dalam keadaan menangis? Tidak. Ya. Ketika kita kembali ke rumah, di rumah kita mengurus kembali anak-anak, ya. Kehidupan kita, bahkan bapak-bapak kembali beraktivitas. Tentu tidak akan selamanya keadaan yang kita alami di satu majlis sama dengan di rumah, ya. Karena di rumah sudah berbeda cerita lagi. Karena kita berhadapan dengan anak-anak, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesenangan, senda gurau, bercanda, kan wajar dengan anak-anak, ya, dengan istri, dengan keluarga, sehingga seolah-olah kita sudah lupa dengan apa yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan misalnya kajian-kajian dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pernah dialami oleh seorang sahabat, sampai dia mengatakan, saya sudah munafik. Kenapa munafik? Karena antara apa yang saya rasakan ketika hadir di majelis Nabi dengan ketika saya pulang ke rumah tidak sama. Ari nuju sasarangan Nabi mah menikah rasa teh gitu ya, Pak. Surga jeung neraka teh aya, akhirat teh aya. Karena hadir dengan Nabi, dekat dengan Nabi, di majelis Nabi, bagaimana mungkin tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, pan di rumah teh panginten kita banyak urusan. Kita kembali mengurus rumah tangga, apalagi bapak sebagai kepala keluarga dengan tugas yang sangat jelas. Ibu juga sama, mengurus anak, ya, kembali beraktivitas. Kalau bapak seorang pedagang, kembali berdagang. Panjang harapan pembeli deh, manya pak bari nangis wae, panten. Ya. Dalam keadaan bergembira, bersenang-senang dengan anak-anak, ya. Dalam keadaan bersenda gurau dengan mereka. Maka kata sahabat ini, saya munafik. Kenapa? Karena perasaan yang tadi atau keadaan seperti tadi tidak seperti ketika saya sedang berada di majelis Nabi. Nah, terkadang panginten urang ge nya kitu tetepinya. Nya urang ayeuna nya upah dijelaskeun tentang ayat-ayat Allah berkaitan dengan surga neraka begitu terasa. Ya, dengan surga neraka teh aya. Ya, bukan hayalan, bukan angan-angan, ya, tapi betul adanya, sehingga kita betul-betul takut, ada rasa khawatir, khosyah, khauf, roja, harapan, ingin selamat. Wih, kagumi kurang masing-masing. Kumaha perasaan apa? Masih selamat? Sudah berbeda. Kenapa? Karena yang dihadapi juga sudah berbeda. Nyamanya orang mayunan bojo masing-masing, anak orang masing-masing, dina kaya siga tadi we saking nangis pan tidak mungkin, Pak. Pasti menghadapinya dengan senang, gembira, dengan sukaria, dengan canda gurau jeung babar-babar gitu. Nah, pertanyaannya, ari urang munafik teu kitu teh. Oh, tadi mah kitu, balik ka rumah beda deui. Pan ari munafik teh naon, Pak? Memperlihatkan perbedaan antara perkataan dengan perbuatan dan seterusnya, gitu. Ya, padahal yang kita yakini, kita sadari bahwa kita
kita senantiasa mampu menghadirkan hati kita ya, untuk terus saja mengingat akhirat. Orang itu kan tidak percaya akhirat dan begitu, bukan. Tapi dalam arti terus menerus fokus selama 24 jam gitu. Ya. Sehingga orang tidak bisa ditanya. Ya. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ayat-ayat yang berbicara? Ya. Salah satunya Allah melarang kita untuk tidak terabaikan, tidak terbuai, tidak terlalaikan. Ya. Salah satunya oleh anak-anak kita. Kita cepat dinangguran ke ayat larangan anak jangan terpedaya, jangan terabaikan, terlalaikan oleh anak-anak. Berarti kan harus tetap fokus menghadapi akhirat. Harus tetap siap siaga untuk kembali berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, sesungguhnya ayat ini ya, kata para ulama, sekalipun yang diseru adalah orang-orang yang beriman, tetapi mengandung makna juga bahwa larangan Allah tidak boleh menyerupai orang-orang munafik. Dalam arti munafik yang sesungguhnya. Makanya yang tadi, apakah sahabat tadi sudah munafik? Belum. Walaupun kata dia, saya munafik. Ya. Kenapa? Karena antara perasaan ketika dekat dengan Nabi dengan kembali ke rumah tidak sama. Pada ayat samimah berarti seolah-olah disebut munafik. Lalu kemudian ada ayat ini. Nah, apakah ini juga sama? Nah, ayatnya dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang seperti apa orang-orang yang merugi? Kata Allah, orang-orang yang terlalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Tetapi tentu jangan juga dipahami lamun itu ma'atuh, supaya hidup kita tidak terlalaikan oleh harta, lebih baik jangan punya. Bukan begitu. Atau kalau kata Allah bahwa anak itu bisa melalaikan kita ingat kepada Allah, mending terbuka budak. Nah, bukan seperti itu juga maksudnya. Nah, kan dalam salah satu riwayat, ini dalam hadis yang juga sangat populer, kan ada salah seorang sahabat, ada 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi di luar sempit, ya, bukan kepada Nabi, mendatangi rumah istri-istri Nabi. Hoyong terang siga kumaha Nabi beribadahnya. Lalu dia bertanya, an ibadatin Nabi, kata sahabat Anas bin Malik, tentang bagaimana ibadah Nabi. Ditanyakan ke istri Nabi. Ketika mendapatkan penjelasan, ya, maka dia mengatakan seolah-olah, nah dengan terseru-seru ibadah Nabi. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa ibadah Nabi itu tidak sebanyak yang mereka perakirakan. Bahkan menganggap sedikit ibadah yang Nabi lakukan berdasarkan informasi dari istri-istri Nabi. Lalu sekarang kita wa nahnu min Rasulillah. Nah, sedangkan kita dengan Nabi bagaimana? Maksudnya begini, Nabi mah ibadahnya seperti itu juga dijamin ahli surga, kan begitu? Dijamin ahli surganya walaupun ibadahnya menurut mereka dianggap
tidak terlalu banyak. Nah, cenah ari urang mapan kita ini belum punya jaminan. Urang mah can dijamin bisa masuk surga, masih ada kemungkinan masuk neraka. Ya. Maka tentu kita harus lebih dari Nabi gitu. Nabi masa itu dijamin ahli surga. Nah kita mah bukan ahli surga. Tidak ada jaminan kita selamat di akhirat. Berarti harus lebih dari Nabi. Maka kata yang seorang, maka saya akan sholat malam terus menerus. Usolli laila abadan, sholat malam terus menerus tanpa pernah berhenti. Misal kedua, saya juga akan sahur sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Luar biasa Pak, sahur tanpa buka. Cek nu katilu, kalau tadi juga dianggap keluarga anak istri menjadi penghambat bisa berpotensi melalaikan, maka saya mah tidak akan menikah. Dan gitu ya. Abadan selama-lamanya. Lamun dianggap keluarga anak istri ya, seperti ayat ini bisa melalaikan dari zikir kepada Allah. Niatnya apa? Ingin ibadahnya maksimal, leuwih tibatan Nabi. Ternyata ketika Nabi mendengar saha cenah tadi itu nyarita itu, ya, ternyata Nabi Pak tidak mengapresiasi ya, apa yang disampaikan oleh 3 orang sahabat tadi. Deki nya bagus, silahkan kamu lakukan. Tidak, cek Nabi. Bagaimana kata Nabi? Wallahi demi Allah, inni la ahsyaku wa atqakum lahu. Sayalah orang yang paling takut oleh Allah dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi sakumaha aranjeun ibadah tidak akan melebihi ibadahku kata Nabi. Karena aku yang paling takut oleh Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, fa ana usolli wa arqud. Saya ini sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya juga sahur, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikah dan punya anak. Pak tadi mah mual menikah, akan sahur selamanya tanpa buka, akan sholat malam selamanya tanpa tidur. Ternyata Nabi tidak diberikan apresiasi, artinya salah. Kenapa? Artinya ada saatnya kita ingat kepada Allah, ada saatnya kita berzikir, ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita mengurus keluarga dalam arti memberikan hak kepada mereka. Nah, oleh karena itu nanti yang dimaksud dengan jangan melalaikan dari mengingat Allah kata para ulama, maknanya bukan hanya dengan lisan, dengan zikir-zikir, dengan lafaz-lafaz zikir, tapi dimaknai pula dengan amal perbuatan. Salah satunya ibadah-ibadah kepada Allah. Maka akhirnya Nabi mengatakan dengan hadis yang populer dia dengan Pak, paman rohiba an sunnati falaisa ini. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, jadi maksudnya apa? Tidak boleh berlebih-lebihan sekalipun dalam ibadah. Nah, kemudian dalam Taisir Kalimur Rahman ya, As-Sa'di mengatakan menafsirkan ayat di atas, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bil iksari min zikri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin untuk memperbanyak berzikir mengingatnya. Fa inna fi dzalika ribu wal falah wal khairatul katsir. Karena pada yang demikian itu ada keberuntungan, ada kemenangan dan kebaikan yang banyak. Wa yanhahum an tushkilahum amwaluhum wa auladuhum an zikr. Dan ia melarang jangan sampai mereka disibukkan oleh harta-harta mereka dan anak-anak mereka
bukan tidak boleh memiliki karena di awal berpotensi menghambat, tetapi jangan yang ada ini kemudian melalaikan. Kenapa? Fa inna mahabbatal mali wal auladi majmulatun 'alaiha aksarul nufus. Karena kecintaan kepada harta dan anak-anak itu adalah perkara yang sudah ditabiatkan pada kebanyakan jiwa manusia. Seperti yang sudah dijelaskan pada ahad yang lalu, bahwa salah satu yang dihiasi pada syahwat manusia itu kecintaan kepada anak-anak, harta, kekayaan dan lain-lain. Artinya bahwa kecintaan kepada harta dan anak ini memang tabiat yang sudah ada pada jiwa manusia. Nyemahnya ayah bapak jadi angka budak gitu Pak. Bagaimana mungkin orang tidak cinta pada harta? Tentu bukan dalam jumlah kuantitas yang dimaksud. Karena ada potensi, ada tabiat yang sudah dikodratkan oleh Allah cinta pada itu. Fataqaddama ala mahabbatillah. Maka ketika hal itu didahulukan daripada cinta kepada Allah, wa bidzalikal khasaratul azimah, maka itulah yang dimaksud dengan kerugian yang besar. Karena memang ada tabiat dalam diri kita gitu Pak, cinta kepada anak, cinta kepada harta, kekayaan dan lain sebagainya. Maka ketika kecintaan ini lebih mendominasi, lebih besar cintanya kepada harta, kepada anak daripada cinta kepada Allah, daripada zikir kepada Allah, maka inilah yang kemudian kata Allah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Artinya bahwa harta dan anak-anaknya telah benar-benar melalaikan dia dari ingat zikir kepada Allah. Waktuna zikir masih kene anteng gitu. Waktunya sholat masih terus keluar dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Allah dengan lalai oleh harta dan anak-anak. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, ay yulhi maluhu wa waladuhu an zikri, harta dan anak melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Bukan tidak sholat malam gitu Pak. Tapi waktunya habis sehingga dia tidak bisa atau tidak punya banyak waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Padahal untuk amal-amal yang lain bisa. Sesat dengan sholat ini antara biasa. Tapi ada palwa nonton lalayo misalkan siang bisa. Padahal nonton kamu tak pola mapak sebarang jam 2 jam sampai 2 jam setengah. Kalau sholat malam Pak sampai 2 jam, paling setengah jamnya, setengah jam juga selesai. Tapi terkadang, maka inilah yang dimaksud oleh para ulama. Terkadang apa yang kita miliki ini berpotensi melalaikan dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan perbuatan dan juga perkataan. Faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Lisa'adatil abadiyah wa na'imil muqim, dari kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang kekal. Li'annahum asaru ma yafna ala ma yabqa, karena mereka lebih mengutamakan dunia yang fana daripada akhirat yang abadi. Artinya benar-benar bahwa harta anak-anak yang mereka miliki telah melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Selanjutnya dalam tafsir Al-Alusi, ai la yushirukumul ihtimama bitadbiri umuriha wal iqtina'a bima soliha wa tamata'amiha. Janganlah menyibukkan kalian karena mementingkan
urusan-urusan anak-anak dan harta, dan memperhatikan kemaslahatannya serta bersenang-senang dengannya, anishtigoli bizikrillah azza wa jalla, dengan menyebabkan kalian tersibukkan dari berzikir kepada Allah. Naon minas sholat, berupa sholat, terus gitu mencari penghidupan sampai lupa dengan sholat 5 waktu. Ini yang disebut terlalaikan. Terus saja mencari tentu saja itu pun wajib, tapi jangan sampai kemudian ada waktu yang seharusnya dia berzikir kepada Allah, tapi masih dipakai untuk waktu yang lain, untuk mengurus yang lain. Wasairi ibadah, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi zikir di sini bisa dimaknai berzikir dengan lisan, juga bisa dimaknai berzikir dengan anggota badan. Yang dimaksud adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, karena juga masih banyak manfaatnya. Ongkoh muslim tapi sholat 5 waktuna masih kayaknya seueur kolom, nah habet kolomnya seueur persoalan. Bisa jadi masih kerja, bisa jadi tidak ada waktu dan segala macam, sehingga kemudian kewajibannya banyak yang ditinggalkan. Komo anu sunnah nu wajibna wae seueur nu katinggalin. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat tadi. Jangan sampai harta dan anak atau urusan dunia ini melalaikan dari zikir kepada Allah. Fahazaru man ahlaqil munafiqin allazina alaqhum amwaluhum wa auladuhum an zikrillah. Asy-Syaukani berkata, maka Allah memperingatkan mereka. Nah, siapa mereka teh? Orang yang beriman yang tadi. Dia seru yang di ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memperingatkan mereka dari akhlak kaum munafikin. Nah, ulah kitu cek urang bisi ciga orang-orang munafik. Bukan menjadi munafik, takut nanti kamu seperti orang-orang munafik. Kumaha allazina alaqum amwaluhum wa auladuhum an zikrillah, yaitu orang-orang yang harta dan anak-anak mereka telah melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Makanya kan dalam beberapa keterangan ciri orang munafik teh apabila diseru untuk sholat, usaha teh kumaha? Talangke hese, diengke dinanti-nanti. Kurang usal ya, dina dipigawena geus mepet kana waktu. Eta ge untung dipigawekeun. Makanya ada sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik, diantaranya sholat isya. Dina waktu naon waktunya kita menjelang istirahat, tos capek damelnya, sudah seharian bekerja, ayeuna kudu sholat isya. Maka kata Nabi, di antara sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya. Dina waktosna urang akan seharusnya beristirahat. Nah, maka kata Allah dalam ayat tadi memperingatkan orang yang beriman jangan seperti orang munafik. Betul-betul apa yang diurus oleh mereka itu, baik harta, anak-anak, keluarga, telah melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Nah, para hadirin waktu iman rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini ada dua kisah atau kisah dua orang sahabat yang bersaudara antara Salman dengan Abu Darda. Ini kisah yang menarik. An Aun bin Abi Juhaifah an Nabi qala, dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya berkata, Akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, Bazal Salman
sahabatnya Abu Darda. Faro'a Umadardai mutalazilatan. Lalu ia Salman melihat Ummu Darda, istri Abu Darda sahabatnya, dalam keadaan lusuh. Kurang mah tidak berhias, tekapalire. Cek bahasa orang Cileunyi mah kuleuh gitu berarti. Baju dia meniteli ganti-ganti ya. Kaget pan Salman teh ningali istrina ya Abu Darda sahabatnya sendiri seperti itu. Pakolalah kemudian ditanyakan masya cek urang mah kunaon anya teh dikakil ya. Ada apa denganmu sampai seperti ini? Kumaha Pak? Qala ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun di dunia tu. Ia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan terhadap dunia. Eta cenah babaturan anjeun Abu Darda geus teu butuh kana dunia. Nepi ka istri sorangan geus teu dipalire. Gitu. Lalu apa yang dia ini fokusnya? Ibadah. Geus teu bisa ngurus istri, ngurus anak, Pak, ngurus harta, fokus ibadah terus. Pajak Abu Darda itu pasona Allah ta'aman. Datang Abu Darda pasona Allah ta'aman. Lalu dia buatkan makanan untuk sahabatnya Salman. Sudah selesai sok cenah pakola kul. Lalu dia berkata silahkan makan. Cek sahabat Abu Darda. Pak ini so'imun tuh. Karena saya sedang sahur. Tentu sahur sunnah bukan sahur Ramadan banyak. Salman berpuasanya. Sok cenah tah silakan makan. Dan saya mah sedang sahur. Kumaha kata Salman? Ma ana bi'akilin. Saya tidak akan makan hatta takula hingga engkau pun makan. Moal cenah moal didahar. Kajaba anjeun ge milu dah. Kumaha Pak? Fa'akala. Nah kemudian Abu Darda pun makan bersama Salman. Ini juga menunjukkan Pak boleh kita berbuka sahur yang bukan wajib. Orang terus menuju sahur, kemudian ada keluarga yang datang ingin dijamu, kita boleh buka tidak Pak? Boleh. Ya karena sahur sunnah boleh dibatalkan. Walaupun niat Abu Darda mah lain ngalarang, niat Salman mah bukan melarang Abu Darda untuk sahur, ya, tapi sedang mengingatkan ulah itu tadi gitu ya. Sampai ke istrinya pun sudah tidak diperhatikan karena fokus terus ibadah. Pala makanan lain dahaba Abu Darda yaqumu. Nah, tatkala malam tiba Abu Darda berdiri. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam. Pakola lalu Salman berkata, "Nah, tidurlah." Karena jam 8 terus gugah deui bade naon? Bade sholat wengi. Salman heula. Ayeuna mah waktuna istirahat, tidur. Lalu kemudian tidur. Panama lalu kemudian Abu Darda tidur. Summa zahaba yaqumu. Kemudian tidak lama dia bangkit lagi. Karek jam 12, jam 11 geus sore jatuh. Ini cek Salman karek ka mana? Rek salat malam, salat tahajud. Kumaha cek Salman? Pakola oke. Sekarang mah tidur dulu, belum waktunya. Nah, ini Pak jangan dipahami melarang salat malam. Ya. Pala makana akhirul laili. Nah, maka ketika tiba di akhir malam, qala Salman pun berkata, "Kumil'an, sekarang bangunlah." Tuh. Terus jam di rumah, Osama Obama, kemudian Abu Darda dan Salman bangun untuk melaksanakan sholat malam. Pasolaya, kemudian dua-duanya pun sholat. Nah, ketika di akhir malam, Salman sudah tidak melarang lagi Abu Darda.
Malah ketika Abu Darda bangun, Salman pun kemudian bangun dan sholat malam kedua. Tadi mah jam 8 dicari ke ulah wakar. Jangan dulu. Jam 11 sore jam ini kita usah semangat gitu. Berarti semangat yang luar biasa Abu Darda. Jam 8 di sore jam heula belum waktunya. Jam 11 nanti belum waktunya. Tah jam di rumah kemudian dua-duanya sholat malam. Pasolaya kemudian dua-duanya sholat. Pakola lahu Salman. Nah, lalu kemudian Salman berkata kepada Abu Darda ini, Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Nya ari Allah teh punya hak untuk diibadahi. Allah punya hak atas dirimu. Kamu punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, tetapi juga tubuhmu punya hak atasmu. Ya. Allah punya hak kepada kita, Pak. Punya apa hak Allah diibadahi bisa. Tapi jangan lupa badan kita pun punya hak. Apa haknya? Salah satunya untuk beristirahat, untuk tidur. Bapak mau sholat nanti Isya nanti subuh sampai begadang. Sepintas sama juga saya wah luar biasa. Tapi ku Nabi mah tidak diapresiasi. Seperti tadi, orang yang sholat malam tanpa pernah tertidur, ku Nabi diapresiasi tidak Pak? Tidak. Saya sholat malam dan saya pun tertidur. Ya. Nah ini wa li ahlika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya keluarga termasuk istri yang mempunyai hak atas dirimu. Pada aya budaya kumaha boro-boro diculkeun pan istri nate karena dia lebih fokus untuk beribadah di masjid we itu uin-uin gitu. Teu apal beli beas, teu apal beli naon atuh di masjid terus-terusan ibadah. Sampai kata Salman, kunaon naik kaki aja. Kata Abu Darda, cenah Abu Darda, sahabat anjeun sudah tidak peduli terhadap dunia. Ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat fa'ati kulli zihaqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang yang memiliki hak itu hak mereka masing-masing. Tunaikanlah hak itu secara proporsional. Hak Allah berikan haknya. Hak keluarga tunaikan oleh kita. Hak diri kita tunaikan oleh kita. Ya. Tidak semuanya ya, hak untuk badan kita dirampas, hak untuk keluarga pun tidak ada. Ya. Makanya kan tadi 3 orang yang tadi ini tidak diapresiasi oleh Nabi. Penasaran. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakara dzalika. Kemudian datang kepada Nabi menjelaskan. Tadi cenah Salman teh nyare ulah salat. Malahan berpuasa ge kudu buka jeung saterusna. Dijelaskeun ku Abu Darda kepada Nabi, kumaha apa jawaban Nabi? Sodaqo Salman benar. Ternyata Salman yang benar. Padahal Salman tadi apa? Mau sholat dilarang, gersau buka. Maka tentu persoalannya bukan melarang dari melaksanakan ibadah, tetapi semuanya punya hak masing-masing. Dan tunaikanlah hak itu secara proporsional. Waktunya ibadahnya ibadah, waktunya sholat gitu Pak. Waktunya ngaji, waktunya baca Quran. Kembali ke rumah mengurus keluarga, berikan hak kita kepada mereka. Hak mereka tunaikan oleh kita. Urus keluarga, anak, istri dan seterusnya. Beres ngaji, kurang pergi olahraga, tunaikan hak badan kita untuk olahraga. Silakan Pak. Ya. Semuanya punya hak masing-masing dan tunaikan secara proporsional. Tahmud tegengeng mah, nah gitu Pak. Waktu hak Allah dipakai mengurus keluarga.
Waktu zikir kepada Allah masih dipakai mengurus dunia. Nah, ini yang dilarang oleh Allah dalam ayat yang tadi. Sanes kenging ganggu keluarga, tapi ketika waktunya ditinggalkan, tinggalkan. Kalau saat itu kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Rasulullah bapak pada masjid, Rasulullah bapak pada ngaji gitu. Lima waktu ibadah, waktu sholat masih terus terbuai. Nah, kesibukan kita. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah, termasuk di ayat yang tadi. Kemudian halaman kedua, nah ini yang saya maksud tadi ya. Ada sahabat yang mengatakan saya sudah munafik. Nah, nanti Hanzalah Pak. Walaupun kita tidak banyak mendapatkan penjelasan bagaimana kumaha Hanzalah gitu. Tapi yang jelas beliau adalah salah seorang sekretaris Nabi Hanzalah. Ini di hadis riwayat Muslim. An Hanzalah al-Usayyidi qala, dari Hanzalah al-Usayyidi berkata, wa kana min kutabi Rasulillah, dan dia salah seorang juru tulis Rasul, sekretaris ya. Kalau sekarang Mas Sekri ya, sekretaris pribadi Nabi. Qala, dia berkata, lakini Abu Bakri, saya bertemu dengan Abu Bakar. Faqala, lalu kemudian Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaan wahai Hanzalah? Ya. Qala, ia berkata, qultu, saya mengatakan, nafaqo Hanzalah tu. Jadi ketika ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana keadaanmu? Kan gitunya Pak. Kita ketemu dengan sahabat, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarmu? Cek Hanzalah, nafaqo Hanzalah, Hanzalah sudah munafik. Maksudnya maka sendiri, saya sudah munafik sekarang, sudah menjadi orang munafik. Nafaqo Hanzalah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Qala, Abu Bakar berkata, subhanallah ma taqul. Namun Pak, subhanallah itu Maha suci Allah, apa yang engkau katakan? Tapi Pak, ini Ibu Pak, terkadang orang sok pabel ya sok patugernya. Kira orang ucapkan subhanallah itu upami tinggal perkara-perkara yang luar biasanya, perkara-perkara yang baik-baik yang luar biasa, subhanallah gitu ya, luar biasa. Perkara-perkara yang bagus, yang indah ya, sok disebut subhanallah. Padahal mah subhanallah mah sanes kamu sae Pak. Ieu tah siga kieu. Cek handalah teh kumaha handalah. Saya munafik. Kumaha cek Abu Bakar? Subhanallah. Berarti subhanallah mah kamu saya nu awon. Nu awon salah. Maksudnya menaon? Tah kamu menyebutkan munafik teh itu tidak baik. Subhanallah meni saya Pak bumi teh salah. Ya. Subhanallah maka awon. Ya. Ketika ada keburukan, ada yang tidak baik, ucapkan subhanallah. Kumaha menang saya Pak? Nu saya mah saya subhanallah, tapi naon Pak? Masya Allah, eta kamu nu saya. Alhamdulillahnya Pak, barangkali teh sukses. Ya, Masya Allah. Gitu. Saya subhanallah. Kadang-kadang orang menggunakan Masya Allah salah di nadanya. Aya budak bangor, Masya Allah, mana teh bangor teh ini. Ya, disebutnya Masya Allah tuh dibalik deui. Ya itu mana ada ge beda. Masya Allah mana teh tuh. Ya. Masya Allah bukan untuk yang buruk Pak, tapi yang baik, yang luar biasa. Masya Allah indah sekali lah gitu. Masya Allah luar biasa hebat. Ya, ada orang yang luar biasa hebat, yang sodako, berderma sampai apa? Begitu memperhatikan, ya, kita sebut Masya Allah. Sani subhanallah. Ya, tak ulah dibalik Pak. Kalau yang tidak dulu ya, terjadi kecelakaan subhan. Ya. Kalau kebaikan Masya Allah. Ya. Pan itu bukosna. Ketika Abdullah mengatakan saya munafik, kata Abu Bakar, subhanallah mah takut. Jadi tanawan aja teh gitu kurang. Qala qultu, saya mengatakan
Kalau yang menjelaskan Nabi tentang surga dan neraka, pasti dirasakan surga neraka teh di depan mata kita. Ini pun yang dialami oleh Hanzalah. Ketika ada di majlis Nabi siga urang dieu, Nabi menjelaskan neraka surga, maka yang dirasakan seolah-olah surga neraka ada di depan mata saya. Fa idza kharajna min Rasulillah. Namun ketika saya kembali kepada meninggalkan majlis Nabi, ya, kembali ke rumah, nah ini Pak, fasnal azwaja wal aulada wa dhayyati panasina kasiro. Ketika saya keluar dari sisi Nabi, kami kembali menyibukkan diri bersama istri, anak-anak dan juga kehidupan, seolah-olah kami banyak lupa. Tuh, terus dapat terusnya. Ini siga handolah orang isani. Ayat di pengajian meningkat rasa takut kita. Diterangkan surga neraka meningkat rasa sieur dan kita mempersiapkan diri. Tapi kembali ke rumah, terkadang apa yang tadi disampaikan pun menjadi lupa. Barho teh punya kubar, oh gitu. Tahandolah itu duka rasa. Kenapa? Karena di rumah kan tentu kita berhadapan berbeda, menghadapi istri, menghadapi anak, tentu dengan perasaan yang berbeda seperti yang ada di majlis Nabi atau majlis ilmu itu. Qala Abu Bakar berkata, "Fa wallahi inna lana mislah hada." Demi Allah, seperti itu pun yang saya rasakan. Ternyata sama. Antara yang dirasakan Hanzalah dengan Abu Bakar sarua gitu. Nya cenah kuliah ge sarua. Lamun aya di majlis Nabi menikah awas gitu. Takut sekali. Tapi kembali ke rumah berbeda lagi. Tah yang berbeda ini yang dianggap munafik gitu. Sama tempat bentennya. Ketika di majlis Nabi dengan di rumah berbeda perasaan kita. Tah itu dia munafik sanes gitu. Ya. Ongko tadi sieun eta seseurian eta munafik sanes Pak. Ya. Ya kayak orang kajian siga tadi lah. Orang di majlis ilmu, di majlis taklim sampai menangis, pulang ke rumah tertawa lagi, itu munafik tidak? Gitu. Tah siga itu perasaan Hanzalah Abu Bakar. Singkatnya kemudian keduanya baik Hanzalah dan Abu Bakar mendatangi Nabi. Kultu, nah tiba-tiba Hanzalah berkata, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Can ge ditanya geus ngajawab. Kunaon Pak? Ku khawatirna pendak jeung Nabi sakit ditanya geus. Kumaha cek Hanzalah teh? Nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Ya, Hanzalah sudah menjadi orang munafik wahai Rasul. Eta tingkat sahabat papan kakitunya. Can ge ditanya kuna kita geus ngajawab, nah jawabanana saya sudah menjadi munafik wahai Rasul. Pakola wa mataka tuh aya naon ieu. Tapi gak kaget, tiba-tiba jual munafik we teh aya naon gitu. Wa mazaka apa? Qultu saya mengatakan, ya Rasulullah, ieu cenah Rasul, naqulu indaka tuzakiruna binari wal jannah. Ketika kami bersama wahai Rasul, engkau memperingatkan kami tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yu ainin, seolah-olah neraka surga itu ada di depan mata kami. Fa idza kharajna min indika, tapi ketika kami meninggalkanmu, kami kembali kepada keluarga, anak-anak, penghidupan kami, nasina kasiron, kami lupa lagi. Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. In lau taqumuna ala ma taqumuna indi fi zikri. Sekiranya kalian terus-menerus memiliki keimanan seperti di saat kalian berada di sisiku dan selalu berzikir, la sofahakumul malaikatu ala furushikum, niscaya para malaikat
furushikum, di atas tempat-tempat tidur kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan yang dilalui oleh kalian. Maksudnya apa? Kalau sekiranya engkau terus-menerus bisa mempertahankan seperti yang ketika engkau berada di majlisku, kata Nabi, maka pasti engkau akan disalami oleh para malaikat, sampai ketika engkau tertidur dan di jalan-jalan yang engkau lalui. Walaupun kan ini tidak bisa kita lihat salamnya malaikat bagaimana gitu. Cuman kata para ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang senantiasa memiliki ketenangan, sakinah batinnya, hatinya tenang gitu. Itu salah satu ciri kata para ulama orang-orang yang disalami oleh para malaikat. Itu seperti karibun, hatinya tenang, tenteram, sakinah. Kenapa? Karena dia senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi itu zikir ala bizikrillah tatmainnal qulub. Berzikirlah engkau kepada Allah, karena dengan zikir itu akan menenteramkan jiwa-jiwa kita. Nah, tapi Nabi mengatakan, walakin ya hanzolatu sanatan, ini Pak yang kita garis bawahi. Namun wahai Hanzalah, sanatan, masing-masing ada saatnya, dan Nabi mengatakannya 3 kali. Saatan. Bahwa kita sebagai manusia memang tidak akan selamanya bisa menghadirkan hati kita untuk terus saja terpaut dengan itu. Karena ketika kita kembali kepada keluarga, Pak, orang tidak punya harapan mereka. Apalagi bapak yang punya pekerjaan, menghadapi pembeli, banyak terus-terusan orang sepi banget. Diajak ngobrol, suasana gembira, banyak kudu cerik. Berarti kan kita sama bergembira berserta guru dengan mereka. Ayo itu munafik itu. Kata Nabi tidak. Kenapa? Karena ada saatnya masing-masing, saatnya engkau dengan Allah, saatnya engkau juga dengan keluarga, saatnya engkau dengan akhirat, saatnya engkau dengan dunia. Ini yang tadi, tunaikanlah haknya secara proporsional. Yang tidak boleh saatan untuk akhirat, gitu, masih kau gunakan untuk dunia. Nah ini yang munafik. Di depan waktu ibadah dianggap tidak didamal. Nah ini yang disebut munafik. Jadi artinya Hanzalah dan Abu Bakar tidak disebut munafik, tapi karena kekhawatiran yang besar itulah yang dikhawatirkan menjadi orang-orang munafik, karena berbeda perasaan antara ketika di majlis Nabi dengan ketika kembali pulang ke rumah. Nah, penjelasannya dalam Syarah Muslim An-Nawawi. Qauluhu nafaqu Hanzalah telah munafik, maknanya anahu khofa anahu munafikun. Maknanya adalah bahwasanya ia takut kalau ia akan menjadi munafik. Di majlis Nabi sedih, pulang ke rumah gembira. Apakah itu munafik? Tidak. Tapi perasaan menjadi munafik ada. Kenapa? Karena kekhawatiran yang begitu besar. Kaki itu sahabat lah, gitu kan. Khawatirnya. Gimana? Aisukana ya Rasulullah hauqu bi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga seperti kita bahwasanya takut kalau ia menjadi munafik, artinya ketika sampai kepadanya perasaan takut kepada Allah, al-khauf, rasa takut. Kapan? Ketika berada di majlis Nabi. Jika kurang rasa khauf kita muncul meninggi ketika hadir di majlis ilmu. Wa yadharu alaihi zalika ma'al muraqabah. Kemudian saat itu pula muncul perasaan merasa diawasi atau muraqabah. Ya, Pak. Seperti kita kalau
kita ada di majelis ilmu muncul rasa takut, kemudian muncul perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah gitu. Wal fikri wal iqbal ala akhirah, kemudian berpikir tentang akhirat dan fokus menghadapi akhirat. Kapan Pak itu terjadi? Upami kalau kita ada di pengajian, di majelis zikir, di majelis ilmu, fokus akhirat, fokus ya ibadah dan seterusnya. Faidah kharaja, tapi apabila pergi meninggalkan majelis, istaghola bil zaujati wal auladi wa ma'asi dunia. Kumaha apa? Ia kembali sibuk dengan istri, anak-anak, dan aktivitas mencari kehidupan dunia. Kan gitu Pak orangnya. Pulang ke rumah ya kembali beraktivitas normal. Nah, apakah ini munafik begitu? Wa aslun nifaqi idharu ma yaqtumu khilafuhu minasyari. Maka asal nifaq adalah menampakkan apa yang tersembunyi yang sebaliknya dari kejelekan. Dan itu menifaq, memperlihatkan apa yang berbeda dari kenyataan. Faqoba ayakuna zalika nifaqon, maka ia takut dengan keadaan itu menjadi nifaq. Kalau tadi di majlis taklim, di majlis zikir, di majlis Nabi perasaannya seperti itu, ketika pulang ke rumah perasaannya berbeda, apakah ini munafik? Jawabannya tidak seperti Nabi yang disampaikan, tetapi ya hanya ada kekhawatiran. Fa'alamu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa binifaqin, ini jelas Pak. Maka Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa hal demikian itu bukanlah kemunafikan. Wa annahu la yukallifuna dawama ala zalika, dan sesungguhnya mereka tidak diberikan beban, tidak dipaksa untuk terus-menerus berada dalam kondisi seperti itu. Pada tadi apa? Ada tabiat dalam diri kita seperti tadi kepada anak teh, kepada harta teh, dan itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Jadi ini Pak, kondisi ketika kita di majelis zikir, di majelis ilmu, tidak bisa kita pertahankan di rumah. Ada kondisinya sudah berbeda lagi. Dan ini oleh Nabi dikatakan tidak disebut munafik. Kenapa? Saatan kaza wa saatan kada. Artinya apa? Sesaat engkau seperti itu dan sesaat engkau seperti itu juga, maka itu tidak disebut munafik. Nah, panginten Pak ieu ben tenang, ketika kita kembali ke rumah, kita mengurus keluarga, mengurus anak, memperhatikan istri, tapi harus siap siaga dengan kondisi bahwa kita terus berzikir kepada Allah. Gitu benar. Maksudnya apa Pak? Walaupun kita tidak sedang hadir di majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, tapi perasaan kita untuk siap siaga mengingat Allah itu harus ada. Pan gitu intinya Pak. Sampai ketika kita contoh dihadapkan pada sesuatu yang berat, ya, maka Allah hadir dalam hati kita. Berarti diperingatkan ulah gitu. Badai tidak melaka awalan, teringatkan dalam hati kita, jangan. Nah itulah kita ingat kepada Allah. Bagaimana kita senantiasa menghadirkan Allah itu dalam semua aktivitas kita, sehingga seolah-olah kita senantiasa diingatkan oleh Allah, ya, sehingga terhindar dari perkara-perkara yang diharapkan. Adapun perasaan gembira, perasaan senang, bahagia, maka data normal gitu. Menyepat yang harapan bodoh pada nangis wae. Ai waktuna heureuy gitu Pak. Waktunya bersenang-senang, senang. Saatan ada saatnya untuk akhirat, saatnya untuk dunia. Yang dilarang oleh ayat tadi, saatnya untuk akhirat masih digunakan untuk dunia. Kayak yang dimaksud ya. Itu apa? Sifat atau perilaku orang-orang munafik. Bedanya. Nah, yang terakhir ini dalam Al-Jami' Sahih Al-Bukhari ya.
Dijelaskan ada bab. Oh, kelewat Pak yang di atas. Di hadis Muslim yang pertama halaman kedua kita halaman sedikit. Nomor hadis hadis hiji Pak di luhur. Jadi itu ada bab kan? Babnya begini, babu fadli dawamil zikri wal fikri fi umuril akhir. Maksudnya gitu. Bab keutamaan terus-menerus berzikir, memikirkan urusan-urusan akhirat. Wal muraqabah, merasa diawasi, gitu ya. Wa tarki zalika. Nah, ini kata Imam Muslim, ya. Dan meninggalkan hal itu, meninggalkan naon? Meninggalkan berzikir, meninggalkan memikirkan urusan akhirat, ya. Fi baqdil awqati, pada waktu-waktu yang lain, wal istiqoli di dunia, dan sibuk kembali dengan dunia. Ini babnya. Jadi bab satu saat ya mendawamkan berzikir, memikirkan akhirat, dan satu saat boleh kata Anas Imam Muslim kembali beraktivitas seperti biasanya. Itu diberikan judul bab oleh Imam Muslim seperti itu. Seperti yang dialami oleh Hanzalah dan Abu Bakar. Nah, maka di sini diberikan penjelasan pula babu khaufil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yashkur. Bab kekhawatiran seorang mukmin apabila amalannya terhapus dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya. Jadi bab kekhawatiran seorang mukmin, ya, amalan-amalannya terhapus padahal dia tidak menyadarinya. Ini kan apa yang kita khawatirkan? Amal-amal yang kita kumpulkan itu lambat laun terhapus, ya, sedikit demi sedikit, padahal kita tidak merasa itu, ya. Sudah di tengah hapus amal kebaikan kita, gitu. Wa qala Ibrahim At-Taimi, maka Ibrahim At-Taimi berkata, ma aradu qauli ala amali illa khasyitu an akuna mukazzaban. Tidaklah aku bandingkan ucapanku dengan amalanku kecuali aku khawatir aku menjadi orang yang berdusta. Maksudnya bandingkan antara perkataan dan perbuatan teh untuk apa? Sieun menjadi seorang pendusta saya teh gitu. Pada dimana itu banyak antara perkataan dan perbuatan tidak sinkron. Aku berkata begini, perbuatannya beda. Nah, kata Ibrahim Atta ini, saya bandingkan perkataan saya dengan amal saya khawatir menjadi orang munafik atau menjadi seorang pendusta. Wa qala Abi Mulaikah berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjumpai 30 sahabat Nabi. Ini kata Ibnu Abu Mulaikah. Saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Mereka semua khawatir ada kemunafikan pada diri mereka. Ya. Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat, rata semuanya khawatir mereka, ya, terjerumus pada kenifakan, ya. Ada sifat munafik dalam diri mereka. Minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa dirinya beriman seperti imannya tingkat malaikat Jibril dan Mikail. Maksudnya Pak, lalu dibandingkan dengan level tingkatan iman malaikatnya tentu kita tidak akan melebihi mereka. Pada di malaikat mah tidak pernah menolak, tidak pernah ingkar, semua senantiasa taat kepada perintah Allah. Nah, satu saat kita tidak seperti itu. Jadi kalau dibandingkan level tingkatan iman malaikat dengan para sahabat, tentu malaikat lebih tinggi. Oleh karena itu wajar kalau para sahabat senantiasa ada rasa khawatir. Sieun menjadi munafik, sieun menjadi pendusta. Ya. Wa yuzkaru anil Hasani, dan disebutkan dari Al Hasan, ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiqun. Tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan kecuali orang. Artinya apa? Memang seperti itulah, ya, karakter orang-orang beriman.
selalu khawatir dengan kenifakan. Lain sudah berbuat nifak, tapi selalu mengkhawatirkan perbuatan-perbuatan yang nifak, walaupun dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan perbuatan ini menghapus amal-amal kebaikan dia. Ya. Seperti Hanzalah, seperti Abu Bakar, bukan menjadi orang munafik, tapi mereka adalah sahabat yang sangat khawatir dengan kenifakan. Bisi orang teh terjerumus gitu. Walaupun tentu mereka tidak berbuat kenifakan, karena Nabi mengatakan bukan munafik. Nah, kata para sahabat, kata Al-Hasan, memang seperti itulah orang beriman, selalu khawatir dengan kenifakan itu. Ya kan kita begitu Pak, insyaallah. Kurang lupa kasieun bisi kita terjerumus, bisi kita menjadi munafik. Perasaan-perasaan itu ada dalam diri kita, dan itu wajar. Wala aminah ila munafiqun, karena tidak ada orang yang merasa aman dari kenifakan kecuali memang orang-orang yang munafik gitu. Orang yang merasa aman dari sifat nifak mah memang mereka lah orang munafik. Antara perkataan dan perbuatan tidak sinkron. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, bukan terjerumus kepada kemunafikannya, tapi ya sifat-sifat kenifakan itu dikhawatirkan ada pada diri kita. Maka hal-hal yang berpotensi menjadi nifak selalu diperhatikan. Bahkan ditanyakan karena di ari munafik henteu, kata Nabi henteu. Kenapa? Karena setiap orang, ya, setiap saat itu atau waktu itu ada proporsinya masing-masing. Waktu untuk akhirat silahkan gunakan dengan maksimal gitu Pak, dengan nikmat, dengan tumaninah ibadah. Dan waktu untuk dunia silahkan gunakan, tapi nanti saatnya dipanggil sholat, dipanggil ibadah, nah kita sigap, segera, ya. Tidak kemudian menunda. Nah itulah tentu yang dimaksud Nabi, bahwa waktu itu ada saatnya masing-masing. Atau dalam bahasa hadis yang pertama, bahwa kita ini punya hak yang mesti kita tunaikan secara proporsional. Hak Allah kita tunaikan, Pak. Saatnya kita ibadah. Saatnya kembali ke keluarga, kita urus keluarga. Kembali kepada anak, kita hadapi anak dengan gembira. Dan itu tidak munafik. Kalau ada perasaan khawatir, dan itu perasaan yang lumrah, karena orang yang beriman selalu ada kekhawatiran, ya, bagaimana apabila terjerumus pada perkara-perkara yang dianggap sebagai bentuk kemunafikan, walaupun tentu tidak termasuk orang-orang yang munafik. Dan insyaallah ya waktu iman rahimahullah, ya, dengan majlis-majlis ilmu seperti ini tentu mudah-mudahan bisa menghadirkan, ya, seperti tadi, benar-benar kita merasa bahwa apa yang dijelaskan Allah ini ada di hati kita, sehingga kembali kepada keluarga sekalipun, ya, kondisinya berbeda, tapi perasaan-perasaan tadi tentu mudah-mudahan tetap terbawa di rumah kita masing-masing. Intinya, ya, zikir dalam arti ingat kepada Allah senantiasa terbawa dimanapun kita berada, sekalipun kondisinya sudah berbeda. Inilah yang dimaksud dengan hakikat berzikir, senantiasa tenang, sakinah dimanapun kita berada, baik di rumah, di majlis, di tempat kerja kita, senantiasa teringatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpelihara dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang dalam hati kita, yang perasaan senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, dengan tentu kita memberikan hak secara proporsional